pelan-pelan kalian hajar dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penggemar setia sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Bang Mimin, yang tentunya Bang Mimin akan memberikan sedikit informasi untuk lanjutan alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri yang akan tayang 1 Januari 2022. Nampaknya operasi mata Pasha berjalan dengan lancar sobat ya. Dan di sini pun terlihat jikalau Pasha awalnya tidak mau membukakan matanya karena takut tidak bisa melihat lagi. Dan dokter pun meminta Pasha untuk membukakan matanya, dan alhamdulillah Pasha pun bisa melihat lagi sobat-sobat. Namun kabar gembira ini pun terdengar oleh antagonis Alekor, Kevin dan juga Priska. Dan tentunya antagonis pun tidak menyukai hal ini sobat-sobat, dan terlihat kalau Kevin dan anak buahnya menyerang Pasha, Dewa, Nana dan juga Lula. Nampaknya hal ini pun terjadi keributan sobat-sobat ya. Namun untungnya Pasha pun yang sudah bisa melihat bisa melawan anak buah Kevin bersama Dewa. Dan semoga saja tidak terjadi apa-apa kepada Pasha, Dewa, Lula dan juga Nana ya sobat-sobat. Dan semoga pula Pasha bisa membantu Dewa untuk mencari tahu sebab akibat terjadinya kecelakaan Pak Arman. Dan pastinya nanti hanya Pasha yang akan membantu Dewa untuk mencari tahu hal ini, karena seperti yang kita ketahui jikalau Fajar malah menuduh Dewa terlibat terjadinya kecelakaan Pak Arman ini. Dan pastinya berkat bantuan anak buah dari Pasha ini atau polisi Dewa pun bisa mengetahui di mana terjadinya Pak Arman saat berhenti sebelum ke rumahnya tersebut, sebelum terjadi kecelakaan sobat. Dan sini pun Dewa menemukan CCTV, bahkan dia pun menemui operator CCTV tersebut dan melihat di CCTV tersebut. Namun Dewa melihat ada yang janggal karena ada video yang terpotong, dan di sini pun Dewa menanyakan apakah ini dipotong oleh operator tersebut dan adakah yang membayar dirinya. Dan tentunya operator tersebut pun tidak mengaku ya sobat-sobat kalau dia sudah menghilangkan bukti-bukti yang sangat penting tersebut. Dan sini Dewa pun mengancam jikalau Dewa mempunyai bukti-bukti lain bisa saja operator tersebut dijebloskan juga ke penjara sobat-sobat. Nampaknya operator tersebut pun ketakutan ya, dan mengaku jikalau benar ada yang menyogok dirinya untuk memotong video CCTV di minimarket tersebut, yaitu Kevin, Alekor dan juga si Priska. Dan akankah untuk episode selanjutnya Dewa berhasil nih mendapatkan bukti-bukti yang membuktikan jikalau Dewa tidak ada sangkutannya atau tidak ada kaitannya dengan terjadinya kecelakaan Pak Arman. Namun menurut Bang Mimin, Dewa nantinya akan ke rumah Pak Arman dan akan menemukan oli rem ya, rem mobil yang berceceran. Dan tentunya hal ini pun menjadi bukti yang sangat kuat jikalau terjadinya kecelakaan Pak Arman tersebut bukan karena Dewa, melainkan karena rem mobil Pak Arman tidak bisa digunakan hingga Pak Arman pun hilang kendali lalu masuk ke jurang. Namun harapan Bang Mimin sebenarnya jikalau Dewa itu menyelidiki kasus tersebut pun ya tidak sendiri, walaupun dibantu Pasha. Tentunya hal ini pun kurang bagus ya. Namun harapan Bang Mimin adalah Dewa meminta bantuan polisi untuk menyelidiki kasus ini agar lebih jelas semuanya dan tidak ada yang disalahkan, terutama kepada Dewa. Dan di scene selanjutnya sobat-sobat tak kalah menegangkan ya sobat-sobat, yang dimana akhirnya Tante Merlin pun mengetahui jikalau Fajar adalah kakak angkat Nana yang diambil oleh Ibu Diana dari panti asuhan sebagai anak pancingan sobat-sobat. Namun di sini terlihat jikalau Dewa berbicara kepada Nana dengan nada marah sobat-sobat. Nah kira-kira apa yang membuat Dewa marah kepada Nana ini ya, dan apakah ini ada kaitannya dengan Pak Fajar sobat-sobat ya. Nampaknya terjadi kesalahpahaman lagi, bahkan Dewa ini cemburu kepada Nana yang saat itu kebetulan bersama Fajar ini ya.
Dan seperti yang kita ketahui, sebenarnya Dewa sudah mengetahui jikalau Fajar dan Cornelia ini dalam masa pendekatan atau dalam masa pertunangan menuju pernikahan, sobat-sobat. Namun Dewa masih saja cemburu. Namun semoga saja setelah Tante Merlin mengumumkan jikalau Fajar adalah anak kandungnya atau sudah mengakui jikalau Fajar adalah anak kandungnya, tentu saja Dewa ini semoga saja tidak lagi salah paham, sobat-sobat, karena real jikalau Fajar adalah sepupunya. Namun pertanyaannya, sobat-sobat dari Mang Mimin, akankah Fajar diterima oleh keluarga Buana setelah Tante Merlin mengakui jikalau Fajar adalah anak kandungnya, sobat-sobat? Namun menurut Mang Mimin, Fajar tidak mengharapkan jikalau dia diakui sebagai anggota keluarga Buana atau anggota keluarga besar keluarga Buana. Yang terpenting adalah Tante Merlin mengakui dirinya sebagai anaknya, sobat-sobat. Mungkin inilah harapan terbesar dari Fajar ini. Dan Fajar pun sebenarnya sudah merasakan jikalau Tante Merlin adalah ibu kandungnya, namun tidak ada bukti-bukti yang sangat kuat jikalau Tante Merlin masih menyembunyikan soal pribadi anak kandungnya tersebut. Dan semoga saja malam ini Tante Merlin sendiri yang mengaku kalau Fajar adalah anak kandungnya, dan dia pun sudah mencari tahu hal ini pun ya dari rumah Buniana. Bahkan dia pun sudah mengetahui bukti-buktinya, yang dimana dia pun menemukan surat adopsi Fajar yang saat itu berada di kamar Buniana, sobat-sobat. Namun ada yang tertinggal, sobat-sobat, dari pembahasan pemimpin ya, sobat-sobat, yang dimana Pasha akan mendapatkan donor mata, dan hal ini pun tentunya semua belum tahu ya, kalau Pasha, Nana, Lula, dan juga Dewa ya, jikalau yang mendonorkan mata kepada si Pasha ini siapa, sobat-sobat ya. Akankah hal ini pun terbongkar oleh Dewa dan juga Nana, dan terutama si Cornelia yang sangat penasaran karena dia pun masih mencurigai jikalau si Fajar ini mempunyai rahasia yang masih disembunyikan olehnya. Karena ini pula Fajar dan Cornelia ini ribut ya saat di rumah sakit, karena terlihat jikalau Fajar masih belum jujur kepada Cornelia. Namun ini pun tentunya tidak disalahkan ya kepada Fajar, karena Fajar juga mempunyai amanat dari Ibu Diana yang bilang kepada Fajar jikalau dia tidak ingin ada yang mengetahui jikalau Bu Diana lah yang mendonorkan mata kepada Pasha. Namun tentunya jikalau Cornelia sudah mengetahui hal ini, pastinya informasi ini pun akan bocor kepada Lula dan juga Nana, dan tentunya mereka pun akan marah kepada Fajar ya, sobat-sobat. Nah, itulah sedikit informasi dari Bang Mimin atau pembahasan trailer sinetron Bukhari Seorang Istri yang akan tayang di episode 1 Januari 2022. Bang Mimin pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya, sobat.